Halo semuanya, selamat malam semuanya. Oke, hari ini kita ngobrol pajak negeri Wakanda ya teman-teman. Ini bukan negeri yang sebenarnya ya. Jadi sebelum saya memulai, saya mau disclaimer dahulu teman-teman. Saya mau disclaimer dahulu bahwa semua video yang gua posting di Pajak Smart maupun termasuk video yang kali ini itu hanyalah imajinasi gua saja ya. Ini tuh semua hanya cerita negeri Wakanda, imajinasi kepala gua saja yang tidak pernah terjadi di dunia nyata, guys. Semua cerita ataupun opini ataupun apapun yang gue sampaikan di video ini itu hanyalah pendapat pribadi gue, opini pribadi gue dalam rangka ngobrol-ngobrol warung kopi gitu ya. Semua ini bukanlah opini resmi seorang konsultan pajak, guys. Ya. Oke. Jadi semua informasi di video ini tidak boleh dijadikan pedoman bagi siapapun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oke, semua diskusi dalam video ini pun juga hanyalah pura-pura saja, guys. Sebenarnya, ini hanya dalam rangka untuk gue bikin film imajinasi gue saja. Oke, yaitu imajinasi negeri Wakanda. Oke ya, teman-teman. Sudah disclaimer tadi ya. Jadi teman-teman masih tahu ya bahwa ini semua hanyalah imajinasi saja. Buat teman-teman, apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Tentang pajak atau tentang program PPS, tentang undang-undang HPP, silahkan saja. Oke, selagi belum ada yang bertanya, saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di live chatting, di WA, dan sebagainya. Oke. Hal pertama yang akan kita bahas adalah masih seputar pemeriksaan boleh ikut PPS. Oke, jadi di Undang-Undang HPP dikatakan bahwa orang yang boleh ikut PPS adalah sepanjang belum ditemukan data harta baru. Oke, harta baru ya. Sepanjang belum ditemukan harta baru, dia boleh ikut PPS. Artinya, kalau sudah ditemukan harta baru, dia tidak boleh ikut PPS. Di penjelasan Undang-Undang HPP, dijelaskan lagi, yang dimaksud dengan ditemukan harta baru adalah terjadinya pemeriksaan. Oke, nah, selama ini yang kita tahu adalah, yang dimaksud dengan terjadi pemeriksaan adalah terbitnya SP2. Yaitu terbitnya surat perintah pemeriksaan, atau surat pemberitahuan pemeriksaan gitu ya. Nah, selama ini kita tahunya itu. Artinya, kalau sudah terbit perintah pemeriksaan, maka sah kita disebut sebagai sedang diperiksa. Ternyata kemarin di beritanya di DTC News ya, di DTC News adalah portal berita pajak yang paling terpercaya di Indonesia. Nah, di situ, di DTC News itu dikatakan, Pak Nel mengatakan ya, kita nggak tahu ini apakah Pak Nel salah ngomong, ataukah di DTC yang salah kutip, ataukah ini memang benar seperti itu. Pak Nil mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan patokannya adalah belum terbitnya SPHP. Oke. Nah, apa itu SPHP? SPHP itu adalah hasil akhir dari pemeriksaan gitu, guys. Jadi kalau teman-teman sudah diperiksa berbulan-bulan sampai akhir muncul yang namanya SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oke. Nah, SPHP ini akan dibahas bersama dengan wajib pajak gitu loh. Didiskusikan, dibahas, Anda boleh setuju semuanya, Anda boleh setuju sebagian, Anda boleh menolak SPHP tersebut. Nah, hasil diskusi SPHP tersebut berbentuk sebuah produk hukum yang namanya SKP, Surat Keputusan Pajak gitu. SKP itu bisa lebih bayar, bisa kurang bayar, bisa nihil. Begitu ya, teman-teman semua ya. Semoga teman-teman paham. Nah, jadi info terbaru adalah Pak Nel mengatakan, bukan gue yang bilang ya, Pak Nel yang mengatakan melalui portal DTC News, dan sampai hari ini kita belum mendapatkan konfirmasi yang sangat jelas mengenai hal ini, bahwa kalaupun lu sedang diperiksa, sudah dapat SP2, tetapi belum terbit SPHP, belum terbit surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, lu tetap boleh ikut program PPS. Gitu. Sejauh ini beritanya seperti itu. Tapi apakah benar atau salah kita tidak tahu. Kita menunggu PMK-nya, guys. Sampai hari ini sudah dua purnama ya, sudah 2 bulan belum terbit PMK yang jelas-jelas menjelaskan bagaimana gitu orang siapa yang boleh dan tidak boleh ikut PPS gitu. Kita menunggu PMK bersama-sama. Oke? Jadi pemeriksaan sejauh ini kita pegang kata Pak Nil masih boleh ikut PPS kalau belum terbit SPHP, belum terbit hasil pemeriksaan gitu. Jadi teman-teman yang masih dapat SP2DK, terus lu merasa diancam, akan diperiksa gitu, udahlah, nggak usah khawatir. Kalaupun lu diperiksa, sebelum ada SPHP, lu tetap boleh ikut program PPS gitu ya. Sedangkan sejak dimulainya pemeriksaan sampai SPHP terbit itu bisa 6 bulan, bisa 12 bulan gitu. Panjang waktunya, guys. Jadi tidak akan ada celah, tidak akan ada waktu untuk lu bisa tercegah untuk ikut PPS gitu, guys.
Oke ya. Itu teman-teman. Semoga dapat dipahami. By the way, hari ini Pak Ketum IKPI mundur ya. Bapak Ketua Umum IKPI, Bapak Muhammad Subakir mundur. Kita berterima kasih kepada Pak Subakir telah selama ini sudah menjadi pemimpin bagi IKPI ya. IKPI itu ada Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Oke. Teman-teman, kalau ada yang bertanya silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke. Belum ada yang bertanya ya. Oke. Kemarin ada berita di Twitter ya, ada sebuah akun yang mengatasnamakan KPP Padang Sidempuan yang berusaha mengajak orang untuk ngeblok atau mereport atau melaporkan channel YouTube gua. Ternyata banyak yang mengatakan bahwa akun itu akun palsu gitu. Jadi gua nggak tahu ya apakah benar palsu atau enggak, gua belum konfirmasi. Tapi semoga itu nggak benar juga ya, nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan itu bukan akun yang asli gitu. Jadi ada sebuah akun Twitter yang mengatakan pengen mereport pajak smart gitu. Tapi dia tidak bilang argumennya apa. Dia tidak bilang pajak smart ini salahnya apa, di video yang berapa, menit keberapa, detik keberapa yang salah. Dia nggak bilang. Pokoknya semuanya mau direport gitu. Jadi ternyata banyak komentar yang mengatakan bahwa Twitter atas nama KPP Padang Sidempuan itu adalah Twitter yang palsu, akun palsu gitu. Itu kata orang ya, gue nggak tahu ya benar apa enggak gitu. Jadi silakan teman-teman nanti lihat ya. Oke, sekarang gue mau bahas mengenai TKW terima warisan 1M. Ini lagi heboh nih, kalau nggak salah di negara mana gitu deh. Ada berita baru-baru ini 1-2 hari ini, TKW terima warisan 1M dari bosnya. Kalau nggak salah bosnya meninggal. Bagaimana pajaknya ini? Gitu. Nah, jadi teman-teman mesti paham bahwa warisan itu hanya bisa diberikan oleh orang tua kepada anak. Anak kepada orang tua. Itu yang namanya warisan resmi. Kalau orang yang bukan orang tua kasih uang ke kita, itu namanya hadiah. Gitu ya. Hadiah itu kena pajak. Gitu. Nah, berhubung TKW ini ada di luar negeri, dan dia sudah lebih dari 183 hari di luar negeri, maka dia boleh dibilang bukan subjek pajak dalam negeri, gitu ya. Sehingga warisan itu, uang dari bosnya itu tidak perlu kena pajak di Indonesia, gitu. Ada yang bertanya dari Pak Akurni 1, aset apa yang baik untuk digunakan sebagai bantalan aset untuk ikut TA? Apakah cash? Apa yang dimaksud dengan bantalan aset, Pak? Apa yang dimaksud dengan bantalan aset? Oke, kita tidak paham apa yang dimaksud dengan bantalan aset, tapi pokoknya kalau Anda melaporkan cash, maka mungkin cash itu ya uang tunai gitu. Itu uang tunai yang ada di rumah. Itu aja sih intinya. Cash adalah uang tunai yang ada di rumah. Gitu. Bapak Jiwat Kiani mengatakan kapan kira-kira PMK-nya PPS akan keluar ya. Hanya Ibu Sri Mulyani dan Tuhan yang tahu kapan PMK-nya akan terbit. Oke. Okay? Kapan PMK-nya terbit? Sekarang udah tanggal 20 Desember. Tinggal 2 minggu lagi. Gila. Tinggal 2 minggu lagi PMK-nya belum terbit. Sedangkan tanggal 1 Januari orang sudah boleh ikut mensubmit formulir PPS. Tapi nggak apa-apa. Ini kebiasaan kita nggak apa-apa, guys. Bahkan beberapa jam sebelum berlaku juga sering seperti itu ya. Beberapa jam sebelum diterbitkan juga nggak masalah. Pokoknya begitu diterbitkan PMK-nya, saya akan langsung update ke YouTube buat teman-teman biar tahu. Ya, hanya Ibu Sri Mulyani dan Tuhan yang tahu kapan PMK PPS-nya keluar. Dari Ibu Nur Hasniarif. Pak Awan, saya beli tanah tahun 2020, tapi belum balik nama. Sebaiknya saya ikut PPS atau enggak? Beli tanah tahun 2020, tapi belum balik nama. Oke, menurut saya, masukin ke PPS. Menurut saya ya, masukin ke PPS. Kenapa? Pajak itu tidak mengenal kapan balik namanya. Pajak itu mengenal kapan uang keluar. Gitu. Kapan betul-betul terjadi pembelian. Saat itulah seharusnya kita mengakui harta tersebut sebagai milik kita. Gitu. Bukan nunggu dokumennya, bukan nunggu AJB-nya, nunggu balik nama dan sebagainya. Tapi kapan uang itu keluar, maka barang itu sudah sah menjadi milik kita secara pajak. Begitu ya. Jadi sebenarnya boleh diikutkan PPS, boleh juga pembetulan SPT. Silakan Ibu Nur mau pilih yang mana. Oke, dari Bapak R4 Rain, Pak Rain 79. Pak Awan, apa saya tetap kirim surat balasan atas SPDODK saya
AR-nya tidak mengejar. Tapi bagaimana baiknya? Menurut saya, yang namanya surat harus dibalas pakai surat. Itu prinsip kita ya. Prinsip kita beracara, prinsip kita bernegara, bertata negara, itu begitu. Ada surat datang, kita balas surat. Gitu. Oke? Ada surat datang, kita balas dengan surat. Itu prinsip kita supaya kita bisa berwarga negara dengan baik. Kita bisa beracara dengan baik. Begitu. Nah, tapi kembali ke Pak Rain, di SP2DK itu ada ngomong apa gitu. Kalau SP2DK itu cuman klarifikasi biasa ya nggak ada perlu diapa-apain juga. Tapi kalau di situ ada temuan yang besar lagi gitu kan, berarti kan ada potensi ini bakal dikejar. Maka ada baiknya kita balas SP2DK-nya. Ada baiknya gitu sih Pak. Cuman pada dasarnya sekarang ini kan tinggal 2 minggu, sudah tidak mungkin terbit pemeriksaan baru. Hampir tidak mungkin ya. Gue nggak bilang nggak mungkin juga sih. Hampir tidak mungkin bisa terbit pemeriksaan baru. Gitu. Jadi udahlah, kita move on. Kita move on ke 2022, kita move on ke PPS. Yang lain-lain itu sudah mantan semua, sudah mantan pacar gitu loh. Bagaimana kita memperlakukan mantan pacar kita? Ya kita lupakan, gitu kan? Nggak usah digubris lagi. Orangnya masih ada, masih mengganggu kita, tapi udah dilupakan. Lu nggak usah bahas lagi, sudah tidak relevan dibahas. Begitu, sama. SP2DK itu masih ada, nomornya masih hidup, tapi sudah tidak relevan untuk dibicarakan. Gitu. Sekarang saatnya kita move on kepada PPS 2022. Ibu Sri Mulyani sudah move on. Pak Jokowi sudah move on. Kita aja ini belum move on. Anda semua ini masih belum move on gitu ya. Ibu Sri Mulyani udah roadshow. Roadshow kemana-mana. Ke Bandung, nanti kemana. Menjelaskan undang-undang HPP, mensosialisasikan program PPS. Kita ini masih berantem di SP2DK gitu. Udah nggak zaman. Oke? Udah nggak zaman. Sekarang saatnya kita move on ke PPS 2022. Oke, semoga membantu ya Pak Ring. Bapak ATG 50 support. Pak mau tanya, kalau pendapatan saya hanya dari trading forex dan menggunakan broker dari luar negeri, apakah saya kena pajak? Kalau saya tidak melaporkan profit dari forex, apakah akan ketahuan pajak? Yang pertama dulu kita jawab, apakah kena pajak? Jelas yes. Kalau kita punya penghasilan, kitanya ada di dalam negeri nih, kita punya penghasilan mau dari dalam negeri maupun luar negeri, itu adalah potensial kena pajak. Kalau nilainya di atas PTKP kita, Pak. Oke ya. Kalau nilainya masih di bawah PTKP, maka nggak kena pajak gitu. Tapi kalau nilainya di atas PTKP, dari manapun sumbernya, maka itu potensi kena pajak. Itu satu. Yang kedua, kalau kita tidak melaporkan profit tersebut, apakah akan ketahuan pajak? Menurut saya iya. Menurut saya ya, sekarang tuh era digital, bos. Sekarang tuh era digital. Orang pajak tuh nggak bodoh. Orang pajak tuh lebih pintar dari lu dan gua. Gitu loh. Orang pajak lebih pintar dari kita semua. Mereka suatu hari pasti akan mengetahui data-data kita semua. Gitu, data keuangan maksudnya ya. Jadi, sebaiknya kita terbuka aja apa adanya. Kalau kita memang profit, ya kita bayar pajak. Nggak ada masalah, ya kan? Nah, kita profit, kita bayar pajak, kita tidak akan bangkrut gara-gara kita bayar pajak. Tidak mungkin, ya. Kita akan bayar pajak, tidak akan sampai bangkrut. Gitu. Kalau kita nilai penghasilannya cuma 100 juta, cuma 5%. Nah, kalau 50 juta, nggak usah bayar pajak. Gitu. Kalau nilai tinggi, ya lebih tinggi persentasenya, tapi tidak akan bikin kita bangkrut. Itu sih. Jadi, kalau menurut gua, kita terbuka apa adanya kepada pajak mulai sekarang, ya. Mulai sekarang kita terbuka apa adanya kepada pajak, kita jujur aja kepada pajak. Semakin kita jujur, semakin kita bisa tidur nyenyak, semakin happy gitu. Tapi untuk tahun 2020 ke belakang, kita ikut PPS dan kita sudah diampuni gitu. Oke? Jadi ya kita anggap 5 tahun ke belakang kita diampuni, ya udahlah, kita sekarang saatnya terbuka. Kita terbuka jujur kepada pajak. Begitu, Pak. Semoga membantu ya, Pak. Oke. Dari Pak Erik VIR, kalau ayah saya ada saham di perusahaan dan terlapor dalam SPT-nya. Lalu ayah saya meninggal. Sahamnya beralih ke saya karena perubahan akte. Bagaimana, Pak? Sudah betul. Jadi sahamnya berubah ke anak, maka sekarang saham itu dihilangkan dari SPT-nya Papa, masukkan ke SPT-nya si anak sebagai nilai saham tersebut. Nggak ada masalah, Pak. Dan itu murni warisan, itu murni betul-betul warisan. Nggak ada masalah. Tinggal dialihkan aja ke SPT anak. Oke. Dari Ibu Shelin Chandra. Pak Awan, kalau terima dividen dari perusahaan, apakah masuk dalam omset pribadi? Oke. Dividen itu dulu, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, itu masuk kategori PPh final. Itu di laporan SPT 1770 orang pribadi, ada satu kolom yang namanya PPh final.
Di dalam PPh final itu ada beberapa kategori. Nah, ada satu kategori yang namanya dividen. Oke, masukkan di situ, Bu. Masukkan dividen di kolom dividen itu. Dulu ada yang namanya PPh final 10% dividen. Kalau sekarang setahu saya udah enggak. Karena dikembalikan kepada orang pribadi tersebut, apakah dia mau investasikan atau dia tidak diinvestasikan. Gitu. Kalau dia tidak investasikan, dia bayar pajak. Kalau dia investasikan, dia tidak usah bayar pajak. Setahu saya seperti itu di Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, apakah dividen masuk omset? Tidak. Dividen tidak masuk dalam omset usaha dagang. Tidak masuk juga ke dalam omset gaji. Tidak masuk. Dividen itu PPh final khusus ada kolomnya. Oke. Semoga membantu ya, Bu. Kemudian Ibu Siandayani 59. Kalau ikut PPS 2022, dimasukkan SPT tahun 2021 atau kita mengajukan PPS dulu. Oke, jadi masih banyak orang bingung posisi SPT 2021 dengan PPS. Jadi saya mau jelaskan PPS dan SPT 21 itu tidak saling bersinggungan. Siapa duluan boleh-boleh saja. Harta PPS dilapor di SPT 2022. Gitu ya. Harta yang kita lapor di PPS itu dilapor di SPT 2022. Oke, sehingga program PPS dengan SPT 2021 tidak bentrok. Silahkan dijalankan, nggak ada masalah. SPT 2021 itu berasal dari SPT 2020 tambah penghasilan 2021. Oke, sedangkan program PPS hartanya itu langsung dilaporkan di SPT 2022 yang dilaporkan di 2023. Itu ya, Ibu Siandayani. Semoga membantu. Jadi tidak bentrok. Antara SPT 21 dengan PPS tidak bentrok. Oke, dari Pak Erik lagi. Tidak ada pajaknya dalam peralihan saham ayah ke anak saya. Jadi saham beralih dari bapak ke anak. Tidak ada pajak. Betul, tidak ada pajak. Karena dua alasan. Alasan pertama ini warisan. Jadi tidak kena pajak. Alasan kedua adalah nilai saham yang diwariskan itu sama nilainya. Jadi tidak ada pajaknya. Gitu. Jadi ini warisan murni nih dari bapak ke anak. Jadi nggak ada masalah. Oke, dari Bapak Akurni 1, bantalan sama dengan tambahan aset. Siapa tahu ada aset yang lupa dilaporkan di kemudian hari, jadi bisa di switching. Oke, ingat bahwa tax amnesty ataupun program PPS tidak mengenal istilah switching. Oke, artinya gini, kalau lu punya 3 mobil, oke, lu laporin 2 mobil dan uang tunai. Oke, ada 3 mobil, tapi kita hanya laporkan 2 mobil dan uang tunai. Tidak boleh uang tunai itu di-switching ke mobil ini. Tidak bisa. Mobil ini kalau suatu hari ketahuan, tetap dianggap sebagai tambahan harta yang belum dilaporkan. Begitu, Pak. Jadi, tax amnesty maupun PPS tidak mengenal istilah switching. Kita harus laporkan betul-betul persis dengan hartanya. Tidak boleh kita kumpulkan di satu uang tunai, maka suatu hari kalau ada tambahan lagi ketahuan, kita tinggal switching. Itu nggak boleh. Gitu, Pak. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan hartanya. Terus Bapak Jiwat Kiani, penghasilan hanya dari satu pemberi kerja. Tiap tahun ada penghasilan yang tidak tetap dari luar negeri. Apa kita harus angsur PPh 25? Oke. Menurut saya sih boleh iya, boleh enggak ya. Boleh iya, boleh enggak. Tapi kan ini tidak tetap ya, Pak. Kalau tidak tetap nggak usah PPh 25. Jadi pemberi kerja kasih gaji, ditambah dengan penghasilan luar negeri, hitung berapa pajaknya dibayar, tidak usah isi kolom PPh 25-nya, tidak usah. Karena tidak rutin. Tadi kan Bapak bilang tidak tetap ya. Jadi kalau tidak tetap, nggak usah PPh 25. Nanti malah jadi LB. Oke, Bapak Erik, hibah itu orang tua ke anak dan sebaliknya. Kalau suami ke istri, apakah termasuk hibah? Termasuk juga. Suami istri dalam pajak itu satu kesatuan. Oke? Suami dan istri ada satu kesatuan. Jadi suami kasih uang ke istri kasih uang ke suami, itu dianggap satu. Gitu, dianggap satu. Tidak akan ada masalah pajak di dua orang ini. Oke, Pak Teddy Ho. Malam Pak Awan. Saya TH, WPPKP. WPPKP melaksanakan PPN. Dari awal tahun 2016, kami selalu pakai nomor faktur pajak. Setelah berjalan beberapa bulan, KPP ke CV ku menginfo tidak perlu semua pakai faktur pajak.
bisa digunggung. Bulan ini dipertanyakan tidak boleh gunggung. Oke, yang mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya. Yang dimaksud digunggung tuh begini. Kalau kita jual ke end user, jual ke orang terakhir yang beli, itu boleh digunggung. Kalau jualnya ke distributor, itu tidak boleh digunggung, harus buka faktur pajak. Begitu sih, Pak. Nah, tapi orang pajak akan minta diubah KLU-nya. KLU-nya kalau masih pedagang besar harus diganti jadi pedagang kecil. Jadi pedagang kecil atau pedagang eceran, NIB-nya atau KLU-nya, barulah boleh dia menggunakan menggunggung. Tapi kalau dia masih pedagang besar, tidak boleh digunggung. Tapi kalau dia pedagang besar dan sudah terlanjur digunggung, ya boleh saja. Yang penting dia jual ke end user. Gitu sih. Kalau dia jual ke end user, itu masih boleh. Gitu, Pak ya. Lanjut. Ibu Susanti Anang, kalau hibah dari anak ke orang tua bisa nggak? Boleh. Hibah itu 1 derajat ya. Jadi bapak ke anak, anak ke bapak. 1 derajat. Sudah. Gitu. 1 derajat boleh. Anak ke bapak, bapak ke anak. Boleh anak tiri yang sudah sah secara pengadilan. Boleh menantu, boleh mertua. Nggak ada masalah. Oke. Bapak Teddy Ho lagi. Tahun 2017-2018 yang ditanyakan aneh-aneh. Padahal pajak kami clear semua lapor karena mau kami jujur untuk generasi penerus kami. Untuk jawab gunggung gimana ya? Mohon petunjuk. Jadi apa yang dia permasalahkan, Pak? Dia mau mempermasalahkan nggak boleh gunggung, terus dia mau apa? Dia mau kasih denda atau apa? Gitu. Tanyain aja. Dia mau apa ini? Mau kasih denda atau mau kasih apa? Kalau dia mau kasih denda, dasar hukumnya apa dimintakan, Pak? Minta dasar hukumnya, semuanya tertulis, nanti Bapak cari konsultan pajak, ditanyain ke konsultan, ini betul nggak nih pendapat si orang pajak? Gitu. By the way, kalau Bapak orang pribadi, maka ikut PPS itu selesai. Kalau perusahaan nggak bisa, kalau perusahaan harus dibereskan dengan cara biasa. Ibu Selin, kalau rumah warisan tidak semua ahli waris ikut PPS, apakah bisa? Oke, jadi gini, rumah warisan anggap nilainya 5 gitu ya. Dibagi ke 5 anak gitu ya. Nah, jadi sekarang siapa yang mau ikut PPS? Boleh ke 5-5-nya, boleh salah satunya, boleh sebagian, pokoknya nilai yang dilaporkan harus 5. Gitu. Jadi PPS mengetahui bahwa rumah ini 5 sudah dilaporkan. Maksudnya 5 rupiah gitu. Nilainya sudah dilaporkan full, walaupun dia dilapor di anak-anak yang berbeda, nggak apa-apa. Tapi saran saya sih supaya ini nggak ada masalah di kemudian hari, supaya anak-anak nanti nggak berantem, ya udah sebaiknya kelima-limanya melaporkan masing-masing aja PPS. Begitu sih, lebih aman begitu, Bu. Nanti kalau dilaporkan salah satunya, nanti kan secara hukum dia memiliki rumah ini, nanti jadi masalah suatu hari. Gitu. Oke. Ibu Emilia kok 9988. Pak, kalau perorangan sudah PKP, tapi tahun depan mau dialihkan ke CV, berarti CV-nya langsung PKP ya, Pak? Terus untuk status PKP perorangannya bagaimana? Oke, jawaban pertama, apakah CV-nya langsung PKP? Yes. Begitu bikin CV, langsung ajukan PKP. Oke, setelah PKP jadi, semua bisnis yang pribadi dialihkan ke CV. Oke, terus si orang pribadinya ikut dulu PPS, Bu. Ikut dulu program PPS-nya. Setelah program PPS dia sudah ikut, minggu berikutnya dia ajukan penghapusan PKP. Oke. Penghapusan PKP itu bisa makan waktu 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, penghapusan PKP biasanya ada pemeriksaan pajak. Nah, yang akan diperiksa itu hanya SPT 2021 saja. 2021 saja, kenapa? Karena SPT 2020 ke belakang sudah diselesaikan oleh PPS. Begitu, Bu. Oke, jadi langkah pertama, siapkan CV-nya, PKP. Kemudian langkah kedua, pindahkan semua bisnisnya ke CV. Langkah ketiga adalah ajukan pencabutan, ikut PPS dulu. Langkah ketiga adalah ikut PPS. Langkah keempat adalah ajukan pencabutan PKP dan ikuti prosesnya. Nanti akan ada pemeriksaan dan sebagainya. Ikuti semua prosesnya sampai cabut PKP-nya selesai. Gitu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Hartanto Albert. Pak, kalau mau bikin badan usaha CV, tapi sebelumnya tidak ada join dengan orang luar. Bagaimana solusinya kalau mau bikin CV sedangkan kami suami istri tidak bisa mendirikan CV? Oke, jadi gini Pak, coba dikonsultasikan dengan notaris atau agen yang ngurusin CV atau PT.
Jadi di Google juga banyak tuh Pak, di Google juga bikin aja pendirian CV itu banyak sekali iklan gitu ya. Jadi konsultasi ke mereka, setahu saya sekarang itu untuk bikin CV sudah boleh suami istri Pak. Yang penting bikin surat pisah harta. Gitu. Sekarang sudah boleh dua orang suami istri. Setahu saya seperti itu. Gitu Pak. Solusi lainnya adalah bikin PT perorangan, paling gampang. PT perorangan 50.000 doang. Satu orang bisa bikin. Gitu. Oke, Bapak Erik mengatakan gunggung itu apa sih? Jadi ketika seorang PKP atau sebuah perusahaan PKP, dia membuat faktur pajak kan. Setiap kali dia buka invoice, dia buka faktur pajak gitu. Tapi khusus pedagang-pedagang kecil yang transaksinya kecil-kecil tapi banyak gitu ya. Nah, itu dia boleh menggunakan faktur pajak digunggung dulu istilahnya. Jadi semuanya dikumpulin, tidak usah buka faktur pajak satu persatu, semuanya digabungin itu namanya digunggung gitu. Jadi tidak lagi transaksi satu persatu, enggak. Semua digunggung. Gitu. Bapak Susiloyan, ya Pak Awan, sekarang dividen PPh-nya 0% asal diinvestasikan dalam 3 tahun di 13 item investasi, deposito dan lain-lain. Ya, terima kasih Pak Susilo. Tadi ada siapa yang bertanya mengenai dividen ya. Pak Susilo sudah menjawab dengan baik. Intinya dividen itu 0% sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, yang penting diinvestasikan selama 3 tahun. Gitu. Diinvestasi kemana aja? Ke item-item investasi dan sebagainya itu. Deposito itu. Terima kasih Pak Susilo. Susantiana, kalau KLU di NIB pedagang besar, tapi ada buka showroom untuk jual eceran juga, apakah boleh faktur pajak penjualan digunggung? Untuk sementara, Ibu akan berantem dengan petugas pajak. Jadi dari sekarang mulailah proses perubahan NIB dan perubahan KLU-nya. Dari pedagang besar diubah menjadi pedagang eceran, Bu. Gitu. Tapi sementara kalau Ibu terus pakai penggunggungan, ya udah berantem terus sama orang pajak gitu. Tapi sebenarnya prinsip utama di Gunggung itu bukan KLU. Prinsip utama di Gunggung adalah end user, jual kepada end user gitu. Jual kepada konsumen akhir. Itu prinsip utama dari di Gunggung ya. Bukan masalah KLU. Cuman KLU itu kan dokumen yang harus dibereskan gitu. Ya udah, KLU dan NIB diproses aja ke pedagang eceran gitu, Bu. Semoga membantu ya, Bu. Bapak Susilo, yang dimaksud gunggung tidak perlu tanda tangan penjual dan tidak usah data pembeli akhir. Ya, paling gampang ini. Intinya faktur pajak itu kan minimal harus menampilkan penjualnya, pembelinya, ada tanda tangannya gitu. Nah, tapi kata Pak Susilo, yang dimaksud gunggung itu tidak perlu tanda tangan penjual dan tidak usah data pembeli akhir. Selesai, betul. Oke. Bapak Rain 79. Kalau baru punya NPWP bulan Desember 2021 ini, terus dulu-dulu sudah ada 2 aset yang dibeli tanpa NPWP. Itu bagaimana Pak? Harus ikut PPS 22 kah? Atau cukup buat SPT 2020 dan 2 aset didaftarkan di situ? Teman itu tanya. Oke. Nah, jadi ini sudah tax planning. Tapi teman-teman, sekali lagi gue jelaskan bahwa tax planning yang gue sampaikan di sini bukanlah saran profesional resmi, bukanlah saran seorang konsultan pajak. Ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi saja ya guys. Dan saran ini tidak bisa dijadikan pedoman bagi Anda untuk melaporkan perpajakan Anda, gitu ya. Oke. Jadi menurut pendapat pribadi gua, kalau MPP baru jadi sekarang, nah, dia boleh lapor mundur. 2020, 2019, 18, 17 lapor mundur dan melaporkan penghasilan dia sesuai di tahun-tahun tersebut. Oke? Dia bayar pajaknya, dia lapor penghasilannya, dan dia lapor hartanya. Kalau angka-angka ini cocok, maka dia boleh ikut PPS dengan nilai kecil atau dia boleh tidak ikut PPS. Itu. Tapi setelah dia lapor ini semua, ternyata masih ada ke belakang terlalu jauh, nggak usah. Cukup ya 5 tahun lah maksimal. Bikin maksimal 5 tahun. Nilai harta selebih dari itu, masukkan ke PPS. Gitu. Itu menurut pendapat pribadi saya ya. Dan itu bukan saran profesional. Gitu Pak Aren. Semoga membantu Pak. Oke. Ibu Susanti. Langkah-langkah tutup perusahaan PT itu bagaimana Pak? Tutup perusahaan itu pertama sangat ribet sekali. Menurut saya nggak usah ditutup ya. Jadi kalau Anda punya perusahaan agak nggak hidup gitu, setengah mati, setengah hidup gitu, nggak usah ditutup. Dilaporkan nihil aja setiap tahun. Atau dibuat NE, non-efektif. Nggak usah tutup. Kenapa? Siapa tahu suatu hari Ibu masih mau aktifkan lagi PT-nya. Daripada bikin PT baru kan mahal. Mending PT yang lama bisa kita hidupkan. Gitu. Jadi nggak usah tutup. Dibiarkan dia mati suri aja. Nggak usah ditutup. Nah, tutup NPWP harus membuat surat permohonan penutupan NPWP ya. Permohonan cabut NPWP ke kantor pajak. Oke.
harus bikin akte penutupan ke notaris. Jadi mesti datang ke notaris, bikin akte penutupan notaris, terus setelah akte penutupan dibuat, harus membuat, setahu gua sih seperti ini ya, harus membuat iklan di koran, siapa-siapa saja yang merasa masih punya hutang piutang dengan kami, tolong diselesaikan. Gitu. Jadi hutang piutang harus selesai dan ditampilkan di koran, terus akte notarisnya sudah ditutup, barulah diajukan penghapusan NPWP ke KPP. Itu akan terjadi pemeriksaan dan sebagainya, setelah selesai barulah NPWP dicabut. Gitu. Repot Bu, repot. Kalau udah PT tutup, repot. Mending biarkan aja masih hidup begitu. Oke. Terus Erwin Gunah, Bapak Erwin Gunah bertanya, tahun depan PT mulai mengangsur PPh 25, mulai bayar di bulan 1 atau di bulan 4, waktu setelah lapor SPT. Dan cara hitungnya dan bayarnya dari April-Desember 2022 bagaimana? Oke, kita sudah clear bahwa kalau PT baru pertama kali menggunakan metode PPh biasa, maka PPh 25 tahun pertama 0, tidak dibayar dan tidak dilapor. Oke. Itu yang setahu saya sejauh ini ya. Jadi untuk yang baru pertama kali beralih dari UMKM menjadi PPh normal biasa, maka di tahun pertama tidak ada PPh 25. Begitu. Mulai tahun berikutnya baru ada PPh 25. Gitu. Itu ada di PP 23 tahun 2018. Sepengetahuan saya seperti itu, Pak Erwin. Ya. Semoga membantu. Terus Pak Erwin lagi mengatakan atau dari bulan Januari ke Desember 2022. Ya, jadi nihil dulu. Untuk tahun pertama PP 25-nya nihil. Terus untuk Ibu Elvis Priestley. Ibu atau Bapak ya, Elvis Priestley. Malam Pak Awan. Berarti Januari nanti ikut PPS dulu ya, baru lapor SPT 2021. Setuju Bu. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman ya, tanggal 1 Januari 2022 jam 00:01 setelah Anda main kembang api gitu ya, langsung daftarkan PPS Anda gitu ya. Saran ini akan bisa menyelamatkan hidup Anda. By the way, PPS itu boleh diikutin berkali-kali guys. Jadi sekali diikut, nanti boleh lagi nih bulan depan ikut lagi, boleh beberapa kali, nambah terus hartanya masih boleh gitu ya. Jadi kalau Anda belum ready di awal Januari, ya udah lu lapor dulu apa adanya, yang kecil dulu, yang penting dikunci dulu PPS-nya supaya tidak terjadi pemeriksaan 2020, maka setelahnya baru boleh nambah-nambah lagi, nggak ada masalah. Oke. Tapi kalau mau nunggu-nunggu dulu, mau lapor SPT 2021 dulu, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah. SPT 21 dan PPS tidak bentrok, jadi masing-masing ini berbeda jalan, beda jalur, gitu. Oke, Bapak Erik mengatakan, Gunggung ini nanti sama nggak dengan PPN final? Berbeda. Jadi Gunggung itu hanya menggunakan metode yang lama, yang sama seperti dulu, pajak keluaran kurang pajak masukan, PK kurang PM, itu zaman dulu. Ya. Nanti di masa depan, di tahun depan, ada PPN final. Nah, PPN final ini bagaimana perlakuannya, kita belum tahu. Siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh, teknisnya bagaimana, cara lapornya bagaimana, cara bayarnya bagaimana, kita nggak tahu. Di Undang-Undang HPP baru dikatakan ada PPN final. Tapi bagaimana teknis pelaksanaannya masih menunggu PMK. Ya, jadi kita masih menunggu PMK. Yang mana hanya Bu Sri Mulyani dan Tuhan yang tahu kapan dia akan terbit. Gitu Pak ya. Semoga membantu. Ibu Emi Lioko 9988. Pak, tahun 2017 perorangannya dapat SP2DK dan sudah bayar kekurangan PPN. Apakah tetap bisa ikut PPS? Terus yang di PPS kan omsetnya, ya Pak, karena 2017 ada PPN yang belum dilaporkan karena faktur pajak dipakai sales untuk penuhi omset. 1. Siapapun boleh ikut PPS. Intinya seperti itu. Kecuali sedang diperiksa, menurut pajak ya. Siapapun boleh ikut PPS kecuali sedang diperiksa dan sudah terbit SPHP. Itu kata Pak Nel. Jadi, kalaupun sudah bayar PPN, sudah bayar PPh, dan sebagainya, boleh ikut PPS. Tapi kalau mau ikut PPS, maka pembetulan SPT dianggap tidak disampaikan. Oke? Pembetulan SPT setelah 29 Oktober dianggap tidak disampaikan. Kembali ke SPT yang normal. Nah, terus apa yang di PPS-kan? Yang di PPS-kan itu bukan omset, bukan PPh, bukan PPN. Yang di PPS-kan adalah harta. Harta yang belum dilaporkan di SPT 2020. Yaitu mobil, motor, deposito, tabungan, uang tunai,
apartemen, rumah, ruko, dan sebagainya. Oke, itu yang dilaporkan di PPS, Bu. Jadi PPS udah nggak ngomong omset, PPS udah nggak ngomongin PPH, udah nggak ngomongin PPN. PPS itu ngomonginnya harta. Harta apa yang belum dilaporkan di SPT 2020, itulah yang dilaporkan di PPS dan ditebus PPH finalnya, dan kemudian semua perpajakan 2020 ke bawah dianggap selesai. Begitu ya. Semoga membantu, Bu. Oke, Bapak Yetirta Jaya. Malam, Pak. Data WP dianggap expired itu berapa tahun ke belakang? 5 tahun. 5 tahun kalau bukan pidana ya. Kalau pajak biasa itu 5 tahun. Jadi tahun depan 2022, semua yang 2016 ke bawah sudah selesai. Sudah expired. Sudah tidak bisa lagi diperiksa 2016. Sudah nggak bisa lagi terbit SKP 2016. Gitu, Pak. Jadi makanya sekarang banyak orang yang ketahuan ada data pajak di 2016, dikejarin disuruh bayar bulan ini, gitu. Karena udah mau expired. Gitu. Oke, Pak Erik mengatakan, Pak Awan, kalau saya ada bikin CV tahun 2015, berikut dengan NPWP dan SKT, tapi tidak pernah digunakan, tidak pernah lapor juga. Bagaimana status NPWP-nya? Status NPWP-nya tetap aktif, Pak. Begitu Bapak melaporkan SPT, maka akan kena denda 1 juta per tahun. Oke? Jadi CV itu berdiri 2015. Nah, sekarang nih, kalau Bapak belum lapor SPT, nggak ada denda. Tapi begitu lapor SPT, muncul denda. Gitu. Lapor 2016 nih, denda 1 juta. 17, 1 juta. 18, 1 juta. 19, 2020, 1 juta, 1 juta. Jadi, begitu Bapak lapor SPT-nya, maka akan denda 1 juta. Terus, kalau nggak lapor SPT bagaimana? Ya udah, nggak ada apa-apain juga sih. Gitu. Cuman begitu nanti mau dihidupkan, akan kena denda 1 juta per tahun. Begitu, Pak. Kemudian Ibu Selin, kalau menjual rumah yang harganya 5 miliar, apakah langsung menjadi PKP? Tidak. Jadi, jual beli rumah, kalau Ibu bukan pedagang properti, maka itu bukan objek PKP. Mau punya rumah 100 miliar juga nggak ada masalah. Tapi bukan pedagang properti ya, beda. Nah, kalau Ibu pedagang properti, beli, jual properti, itu namanya pedagang properti, itu PKP. Tapi kalau orang pribadi biasa, seperti kita-kita ini, punya rumah harganya 10 miliar, kita jual, ya udah, itu kena PPH final 2,5%. Dan tidak ada hubungan dengan PKP. Itu, Bu ya. Jadi PKP itu hanya sehubungan dengan bisnis utama kita saja. Semoga membantu, Bu. Bapak Erwin mengatakan maksudnya ini di tahun kedua. Pak Erwin tadi tanya apa ya, Pak Erwin ya? Tadi Pak Erwin bertanya mengenai PPH 25 Pak ya? Nah, kalau Pak Erwin tadi bertanya, jadi tahun kedua setelah berakhirnya UMKM, bagaimana ceritanya? Caranya adalah laporan keuangan 1 tahun di 2021 ini, atau 2022 ya, laporan keuangan 1 tahun itu kan menghasilkan pajaknya. Pajaknya itu dihitung berapa, terus dibagi 12 kan muncul PPH 25 dong. Nah, kapan PPH 25 itu harus dibayar? Mulai Januari, Pak, bukan mulai April. Ya. Jadi, orang salah kaprah bahwa mesti nunggu SPT tahunan selesai dulu, baru dia bisa dapatin angka PPH 25-nya. Tidak. PPH 25 itu sudah harus keluar di Januari. Kalau dia ragu-ragu, bayar aja seadanya dulu. Bayar aja kira-kira dulu. Kira-kira hitung berapa, bayar dulu Januari, Februari, Maret. Nanti begitu April dapat hitungan yang pasti, boleh di PBK atau ditambahin lagi pembayaran pajaknya. Gitu, Pak. Bapak Erik, apakah suatu saat saya bisa memanfaatkan CV tersebut yang pernah dibuat tahun 2015 dan tidak ada kegiatan dan laporan pajak? Boleh, Pak. Sekarang kan dia sifatnya nggak mati suri nih, nggak hidup. Suatu hari tiba-tiba tahun 2025 Bapak membuat sebuah bisnis butuh CV, hidupkan saja CV-nya itu, nggak ada masalah. Tinggal dilapor SPT tahunan tahun terakhir aja, tahun 2024-nya dilapor, maka CV itu langsung otomatis aktif. Gitu. Kena denda 1 juta, nggak apa-apa lah. Oke, Ibu Siandayani, kalau WP pribadi tahun 2020 sudah pakai perhitungan norma. Dan tahun 22 omset di bawah 500 juta, bagaimana cara perhitungannya? Nah, kemarin ada yang menjawab juga mengenai hal ini bahwa kalau sudah terlanjur menggunakan norma, tidak bisa kembali lagi ke UMKM 0,5%. Nah, saya sendiri masih kurang yakin dengan aturan ini, tapi kemarin ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, sejak 2018 PP 23, UMKM, kalau dia sudah sekali berganti menjadi PPH 25, menjadi norma,
maka dia tidak bisa kembali ke UMKM. Itu yang saya ketahui seperti sejauh ini, gitu. Jadi ya udah lanjutkan ke pakai norma, gitu. Oke, lanjutkan. Bapak Bravo Mochi, Pomeranian. Orang yang dapat SP2DK, berapa jumlah harta yang di PPS? Apakah terserah atau harta sesuai SP2DK? Sekarang gini, Pak. Lupakan SP2DK-nya. Bapak fokus kepada SPT 2020. Di SPT 2020 kan ada harta tuh, A, B, C, D, E. Nah, ingat-ingat Pak, di hari Kamis tanggal 31 Desember 2020, masih ada harta apa lagi yang belum dilaporkan? Nah, ada mobil kah, motor kah, deposito kah, obligasi kah, apakah? Nah, itulah yang dilaporkan di PPS, Pak. Kita nggak usah lihat SP2DK-nya. Kita lihatnya SPT 2020. Dari semua harta-harta yang sudah dilapor ini, yang mana yang belum dilaporkan? Itulah yang masuk ke PPS. Begitu, Pak. Ya, semoga membantu, Pak. Jadi kita nggak usah lihat SP2DK. SP2DK itu seperti mantan pacar yang sudah putus. Kita lupakan saja. Semoga membantu, Pak. Ibu Emi, terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Ibu Susanti, Pak, apa beda pemeriksaan pajak biasa dengan pemeriksaan pajak AR? Karena saya, WP pribadi, baru dapat surat pemeriksaan AR. Tidak ada yang namanya surat pemeriksaan AR, Bu. Yang ada adalah SP2DK atau pemeriksaan resmi, pemeriksaan surat perintah pemeriksaan, atau surat pemberitahuan pemeriksaan, SP2. Tanya kepada AR-nya. Yang Bapak maksud itu apa pemeriksaan AR? Gitu. Minta dokumennya, minta suratnya. Surat perintah pemeriksaan AR itu tidak ada. Setahu gua nggak ada ya, tapi kalau dia ada ya silakan kita bahas gitu, Bu. Oke. Tidak ada namanya surat pemeriksaan AR. Mungkin itu SP2DK yang mau dikembangkan begitu. Oke. Ada aja nih surat pemeriksaan AR. Itu, Bu, setahu saya seperti itu ya. Tapi kalau memang dia ada suratnya, surat pemeriksaan AR, silakan disampaikan, kita bahas sama-sama, Bu. Gitu. Oke. Pak Erik lagi bertanya, Pak Awan, denda CV tidak lapor 1 juta per tahun. Kalau dari 2015 ke 2023 jadi 8 tahun, tanda tanya, atau dia ada maksimal 5 tahun? Kayaknya sih maksimal 5 tahun ya, Pak ya. Feeling saya 5 tahun sih. 5 tahun. Jadi nanti 2024 kalau mau diaktifkan, Bapak cukup lapor SPT 2023 saja, Pak. Nggak usah mundur 5 tahun. Cukup lapor SPT tahunan tahun terakhir saja. Gitu, Pak. Dan 1 juta aja dendanya. Nggak usah mundur-mundur, karena kan dulu nihil semua, nol semua, nggak usah lapor. Kecuali diminta ya, kalau sama AR-nya diminta, barulah kita lapor. Itu, Pak, semoga membantu. Oke, Bapak John 69. Sorry. Oh, dia request live video ya. Mohon maaf nggak bisa live request karena kalau masuk nanti videonya nggak bisa direkam gitu. Kayaknya Instagram saya masih yang versi murah, versi gratis gitu loh. Kayaknya ya. Nah, Bapak Erwin Guna, terima kasih atas jawabannya Kak Awan. Semoga sukses terus ya dan tetap membantu rakyat seperti ini. Saya termasuk fans setia di YouTube-nya juga. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Bapak SRN Wikarta, kok aku mau tanya, misalkan perusahaan menjual asetnya apartemen dan di si perusahaan itu menerbitkan faktur pajak. Apakah si pembeli bisa mengkreditkan atas faktur pajak tersebut? Nah, jadi sebuah perusahaan menjual aset apartemen dibuka faktur pajak. Sekarang pembelinya boleh mengkreditkan atau tidak? Pertanyaan pertama, berarti kan si pembeli kan PKP dong maksudnya kan? Pembeli ini PKP boleh nggak mengkreditkan? Akan ada masalah di sini. Apartemen itu dipakai oleh si pembeli ini untuk kegiatan 3M bukan? 3M itu apa ya? Mendapatkan, memelihara, dan apa gitu nih. Memperoleh, mendapatkan, memelihara gitu. 3M bukan. Dia dalam rangka usaha dia bukan. Kalau apartemen itu dalam rangka usaha dia, maka dia boleh mengkreditkan PPN masukan tersebut. Tapi kalau dalam rangka bukan usaha dia mungkin beli cuma buat taruh doang gitu, maka PPN masukannya agak susah. Kemungkinan tidak bisa dikreditkan. Gitu sih. Menurut saya seperti itu, Pak. Semoga membantu. Oke. Dari Ibu Noviani Lucia. Selamat malam Pak Awan. Kalau saya menerima dividen perusahaan akhir Desember 2020, tapi saya tidak mau dipotong PPh karena waktu itu saya menunggu Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah memang PPh atas dividen sudah berlaku 0%? Sudah berlaku, Bu.
sudah berlaku 0%. Jadi 0% itu punya syarat, harus diinvestasikan di SBN kalau nggak salah deh. Harus diinvestasikan selama 3 tahun kalau nggak salah ya. Baru boleh memenuhi syarat 0%. Dan itu ibu harus melaporkan di DJP online-nya. Ada satu laporan namanya laporan realisasi dividen kalau nggak salah ya. Jadi mesti dilaporkan, oh dividen saya itu saya investasikan di sini selama beberapa tahun. Itu harus disampaikan di DJP online gitu Bu. Baru bolehlah pakai 0%. Oke, semoga membantu. Terus Bravo Mochi, asuransi harus lapor juga ya Pak untuk nilai tunai di asuransi. Yes. Jadi asuransi sampai sekarang masih jadi perdebatan ya. Sampai tadi siang pun gue masih berdebat dengan orang. Menurut gue, pendapat pribadi, asuransi itu kalau ada nilai tunainya itu boleh dilaporkan. Itu perlu dilaporkan. Jadi ada yang namanya unit link lah, asuransi pendidikan lah, asuransi hari tua lah, apalah. Pokoknya kalau asuransi itu menghasilkan uang tunai yang bukan klaim meninggal ya, bukan klaim meninggal ataupun sakit, maka itu harus dilaporkan sebagai harta. Gitu. Oke. Nah, ada orang berpendapat kalau gua bayar premi asuransi mahal dan walaupun dia hangus tapi dia suatu hari bisa balik kalau gua meninggal, tetap harus dilapor sejumlah preminya. Ini gua nggak setuju gitu. Kenapa? Ini sama aja kayak lu beli bensin gitu loh. Gue beli bensin, gue bayar bensinnya hangus. Apakah bensin itu gue mesti laporkan sebagai harta? Kan tidak. Gitu. Jadi beda. Jadi menurut gue, pendapat pribadi, asuransi yang hangus tidak usah dilaporkan. Yang kita lapor adalah asuransi yang ada nilai tunainya. Kalau hari ini juga gue tutup asuransinya, gue dapat uang berapa? Nah, itu yang dimaksud dengan nilai tunai. Semoga membantu ya, Bu. Oke, Bu Noviani. Dividen tersebut udah saya investasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Berarti sudah 0%, tinggal dilapor saja di DJP online-nya. Oke, Ibu Meyawi. Pak Awan tanya, misal wajib pajak orang pribadi belum pernah lapor SPT tahunan. MPP jadi tahun 2015. Jadi yang dilaporkan SPT tahun 2020 isinya di harta kosong atau diisi harta yang dari 2016 sampai dengan 2020, tapi WP tersebut mau ikut PPS. Oke. Jadi begini Bu, kalau dia belum lapor, maka dia perlu lapor nih SPT 2020 dulu nih, SPT 2020 dia perlu lapor. Dia boleh lapor mundur sesuai dengan kebutuhan hartanya. Contoh, dia punya harta 1 miliar contohnya. 1 miliar ini diperoleh dari 5 tahun dia kerja. Nah, maka dia boleh lapor 2020, 19, 18, 17, 16, dia lapor 5 tahun. Dia laporkan penghasilannya. Kalau ada pajak yang mesti dibayar, dia bayar. Terus dia laporkan harta itu 1 miliar di SPT 2020. Nah, di PPS dia masih lapor apa? Di PPS itu dia lapor yang masih ada ketinggalan nggak? Gitu. Kalau masih ada ketinggalan, dia laporkan di PPS. Kalau tidak ada ketinggalan, dia punya 2 pilihan. Mau lapor PPS nilainya kecil aja, atau dia nggak usah ke PPS. Gitu. Saran saya sih ikut PPS aja. Dengan lapor nilai kecil juga nggak apa-apa. Gitu, Bu. Ya, semoga membantu, Bu Mei. Intinya kalau lu baru punya NPWP, sebenarnya lu harus bersyukur karena lu boleh lapor mundur sekarang. Boleh lapor mundur, laporkan semua penghasilan dan harta lu, di mana ada kemungkinan pajaknya malah lebih kecil dibanding PPS. Oke. Bapak Ren, apa ada rekomendasi buku pajak untuk menghitung pajak UMKM atau pajak penghasilan? Terima kasih, Pak. Buku pajaknya sih banyak ya, banyak. Bapak tinggal cek Google aja. Tinggal cek Google, banyak sih cara menghitung pajak penghasilan gitu. Cara menghitung PPh 21, cara menghitung UMKM 0,5%, itu banyak sekali di Google. Ya, banyak banget. Jadi nggak ada masalah. Nggak perlu beli buku sih Pak kalau saya bilang, tinggal cek Google aja. Tinggal kata-katanya masih tepat. Cara apa nih yang Bapak mau cari tahu? Gitu. Terima kasih Pak, semoga membantu ya. Bapak Erik, 3M itu adalah memelihara, menagih. Nah, terima kasih Pak Erik. Ya betul. 3M itu memperoleh, memelihara, menagih. Ya, terima kasih. Jadi kalau tidak berhubungan 3M ini, maka bukan bisnis utama. Gitu. Nah, Ibu Susanti mengatakan, ada Pak, tadi yang surat pemeriksaan AR ya. Surat pemeriksaan AR, tim pemeriksanya 3 orang. AR saya menjadi ketua tim pemeriksa. Cuma saat konfirmasi ke AR, dia bilang itu hanya formalitas. Nanti ada surat keputusan harus bayar. Ini nggak jelas. Saya belum pernah lihat sih ada surat yang namanya pemeriksaan AR. Mungkin yang dia maksud pemeriksaan biasa kali. SP2 kali.
Nggak apa-apa Bu, Ibu jalanin aja seperti biasa. Nanti tanggal 1 Januari Ibu ikut program PPS. Kalau ikut program PPS-nya berhasil, berarti beres. Kalau program PPS-nya tidak berhasil gara-gara terpending oleh status Ibu, maka pemeriksaannya harus dibereskan, diselesaikan. Gitu ya. Nggak ada masalah Bu. Mudah-mudahan sih informasi yang mengenai SPHP itu benar ya. Jadi kalau sekarang, walaupun diperiksa, tapi masih belum berstatus SPHP, belum berstatus hasil pemeriksaan, maka masih boleh ikut PPS. Itu adalah doa kita semua ya, doa kita semua, Bapak Ibu semua, supaya kita nggak usah takut lagi sama SP2DK, nggak usah takut sama pemeriksaan, kita move on aja deh ke PPS 2022 gitu. Nggak usah mikirin lagi pemeriksaan gitu. Mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi Ibu tunda aja SPHP-nya, tunda aja pemeriksaannya, mohon supaya kita tunggu sama-sama program PPS, kita tunggu sama-sama PMK-nya. Nanti kalau memang saya boleh ikut PPS, saya akan ikut PPS gitu, Bu. Oke, Ibu Emi. Pak, teman saya karyawan, tapi ada penghasilan lain, tapi hanya bulan Mei 2021 saja, penjualan material pasir. Yang saya tanyakan, penghasilan tersebut bagaimana perhitungan pajaknya, Pak? Oke, itu adalah masuk UMKM. Jadi untuk bulan Mei, dia hitung berapa omsetnya, dia kalikan 0,5%. Dia bayar PPh final di masa pajak bulan Mei. Udah, cukup Bu. Itu aja. Oke. Jadi dia punya dua penghasilan nanti di SPT tahunan dia. Ada penghasilan sebagai karyawan, ada penghasilan dari UMKM. Nah, UMKM itu omsetnya kalikan 0,5%, itulah pajaknya yang harus dia bayar. Oke. Semoga membantu, Bu. Lanjut. Ibu Siandayani. Jadi tidak bisa ikut menikmati program bebas pajak kalau omset di bawah 500 juta. Padahal omsetnya tidak sampai 500 juta per tahun. Jadi kalau tetap ikut perhitungan norma, tetap bayar pajak PPh-nya. Betul, Bu. Betul. Tapi kan untuk norma sendiri sudah ada PTKP sendiri. Ya kan? Untuk norma sudah ada PTKP yang 54 juta ditambah dengan istri dan anak-anaknya. Gitu ya. Jadi 500 juta itu adalah PTKP untuk pedagang, sedangkan yang norma ada PTKP-nya sendiri, yang 54 juta itu. Gitu sih, Bu. Gitu. Semoga membantu ya, Bu Sian. Pak Daniel Elia. Pak, saya dapat warisan Desember 2021, berarti bulan ini. Orang tua sudah pernah ikut TA yang pertama. Apakah kena pajak nggak, Pak? Selama ini SPT saya nihil soalnya. Pertanyaan pertama adalah, warisan tersebut apakah sudah dilaporkan di SPT tahunannya orang tua sebelum dia meninggal? Kalau sudah dilaporkan, maka itu adalah warisan yang sah, warisan yang tidak perlu lagi kena pajak. Karena warisan bukan objek pajak. Begitu, Pak. Tapi kalau setelah dilihat ternyata warisan itu belum dilapor di SPT-nya orang tua, maka sekarang Bapak harus mengakui itu sebagai harta Bapak dan harus bayar pajaknya. Atau diikutkan ke program PPS juga boleh. Gitu, Pak. Lihat dulu di SPT tahunan orang tua, apakah dia sudah lapor atau belum. Gitu, Pak ya. Semoga membantu, Pak. Terus Bapak Wikarta. Beli aset perusahaan, lebih tepatnya digunakan untuk tempat tinggal pegawai. Ini masuknya tidak termasuk kegiatan usaha, tapi secara tidak langsung mengurangi kos biaya tempat tinggal pegawai. Bagaimana kok? Kalau saya sih, saya kreditkan, Pak. Kalau saya kreditkan. Perusahaan bisa kok membuktikan bahwa tempat tinggal untuk pegawai ini berhubungan dengan 3M, berhubungan dengan memperoleh, memelihara, dan menagih. Ada hubungannya. Walaupun tidak secara langsung, ada hubungannya. Coba kalau nggak ada kos apartemen buat pegawai ini, nanti orang jadi terlambat datang kerja, sehingga produktivitasnya berkurang, sehingga berhubung jadi merembet ke bisnis gitu. Nah, ini mesti dikasih argumen gitu sih, Pak. Menurut saya sih dikreditkan, kalau saya ya. Gitu. Oke, lanjut. Bapak Wikarta, apakah BTTP tidak bisa dikreditkan PPN-nya? Apa itu BTTP, Pak? Mohon maaf, Pak. BTTP itu apa ya? Ibu Sian. Oke. Hilang. Mohon maaf. Ibu Sian, asuransi jiwa apakah masuk harta? SB dapat uang tunai waktu meninggal. Ya, kalau menurut saya pribadi, asuransi jiwa itu bukan masuk harta. Oke, karena sifatnya hangus.
Gitu. Kalau waktu meninggal dia dapat uang, itu namanya klaim asuransi. UP klaim asuransi itu sudah bukan objek pajak, bebas dari pajak. Gitu ya. Jadi klaim asuransi bebas dari pajak sehingga premi yang hangus itu tidak masuk ke dalam harta. Itu menurut saya sih. Gitu Bu, semoga membantu. Bapak Joni W86. Malam Pak Awan, saya usaha sembako, keuntungan bersih kurang lebih 1,5%. Wajib pajak pribadi telah diperiksa 2016 omset di atas 4,8 M dan telah disetor ke negara. 2017 dan seterusnya belum pembetulan. Apa ya solusinya Pak? Oke, yang pertama yang sudah dibayar Bapak lupakan saja. Terima kasih sudah berkontribusi buat negara. Yang kedua, untuk 2017 dan seterusnya tidak usah pembetulan. Kenapa? Bapak mau ikut program PPS. Oke. Nah, kasih tahu ke AR-nya, saya tidak usah pembetulan karena saya mau ikut program PPS. Program PPS tidak mengakui pembetulan. Program PPS mengatakan kalau Bapak pembetulan dianggap tidak disampaikan, maka nggak ada gunanya ikut pembetulan. Oke. Jadi kita move on ke 2022. Bapak nanti tanggal 1 Januari daftarkan program PPS Bapak. Maka 2020 dan sebelumnya semuanya sudah kita lupakan. Begitu Pak. Kita move on. Oke, semoga membantu ya Pak John. Oke, Laras Pradipta. Ingat woi, teman kantor, Laras. Oke. Kemana aja si Laras? Laras Sakti. Oke. Oke, lanjut ya, Laras. Bapak Bravo. Pak, kalau dapat surat SP2DK, kemudian kita ikut langsung PPS, tidak perlu info ke AR atau perlu info? Menurut saya sih info aja, Pak. Bilang ke AR-nya, Bapak AR, Ibu AR, tolong SP2DK saya tidak usah dilanjutkan karena saya mau ikut program PPS. Gitu Pak. Kalau dia mulai ngomel-ngomel dan sebagainya, Bapak bilang aja, program PPS sudah memberi petunjuk kepada saya untuk tidak pembetulan SPT. Gitu. Oleh karena itu, saya tidak perlu pembetulan SPT, nggak perlu saya bayar apapun. Gitu. Saya mau ikut program PPS. Saya mau menyelesaikan semua masalah pajak saya melalui mekanisme program PPS. Begitu, Pak. Oke, Bapak Wikata mengatakan, Hai Laras. Oke, Meyawi. Bu Meyawi. Oke, Pak Awan, thank you informasinya. Jadi, misal wajib pajak tersebut ikut PPS 2022 dengan menambah di daftar harta setara dengan kas aja, itu bisa ya. Jadi, untuk lapor SPT mundur 5 tahun 2015 ke 2020 sesuai kondisi atau ikut PPS 2022 supaya aman saja. Oke Bu Mei. Kalau dia belum lapor SPT sebelumnya, maka dia gabungan aja. Dia tetap lapor SPT mundur sekaligus ikut program PPS, Bu. Oke. Jadi, kalau dia belum pernah bikin SPT tahunan, maka sekarang saatnya dia laporkan 2020, 19, 18 dilapor mundur sampai hartanya sudah terpenuhi. Kalau masih ada harta yang belum dilaporkan, lapor ke PPS. Kalaupun dia sudah lapor harta semua, lapor juga PPS, lapor harta kecil aja. Menurut saya seperti itu ya. Tapi ini bukanlah saran profesional konsultan pajak, ini bukanlah saran yang perlu diikuti oleh semua orang. Ini hanyalah pendapat pribadi, ini hanyalah ngobrol-ngobrol warung kopi ya teman-teman, supaya gue nggak disalahin lagi nih. Oke. The ball all. Oke, Pak Awan, AR saya lagi diamin saya. Kira-kira kalau emang orang pacaran apa ya diamin begitu ya? Lu kira pacaran? Kira-kira kalau masuk 1 Januari, saya bisa langsung ikut PPS dan putus sama SP2DK saya, atau saya harus punya surat resmi dari AR yang menyatakan saya boleh ikut PPS. Tidak ada yang namanya surat resmi untuk PPS, Pak. Semua orang, semua warga Indonesia diminta dengan sangat oleh Ibu Sri Mulyani untuk mengikuti program PPS. Ya, Ibu Sri Mulyani udah berbuih-buih, berbusa-busa, meminta kita semua, memohon kepada kita semua, ayo sama-sama ikut program PPS. Oke Pak, siapapun yang mencegah program PPS ini adalah orang yang melawan Ibu Sri Mulyani. Itu yang Bapak mesti pahami. Ya, oke. Kita semua mau ikut program PPS karena kita mau mengikuti petunjuk dari Ibu Sri Mulyani. Oke, siapapun yang berusaha mencegah kita untuk ikut PPS itu adalah orang-orang yang musuh atau lawan dari Ibu Sri Mulyani. Oke, jadi nggak usah izin, tidak perlu izin, tidak perlu ada surat apapun, kita boleh ikut PPS. Dipersilahkan oleh Ibu Sri Mulyani, ngomong langsung Ibu Sri Mulyani. Oke.
Gitu ya, Pak Bot. Terima kasih. Laras Sakti. Kok Awan? Kenapa Ras? Laras Sakti. Oke, Ibu Andi sini. Maaf Pak Awan, yang dianggap UMKM itu bukannya wajib pajak yang penghasilannya hanya dari usaha saja. Jika wajib pajak berstatus karyawan, maka UMKM-nya hangus. Penghasilan di luar gaji masuk ke penghasilan lainnya. Tidak, Bu. Tidak. Jadi satu orang pribadi boleh saja nih, dia sebagai karyawan, dia juga dagang online di marketplace, dia punya toko atau dia punya bengkel, boleh-boleh saja. Dan ini semua UMKM, Bu. Sepanjang omsetnya di bawah 4,8 M. Jadi nggak ada masalah. Clear itu, nggak ada masalah. Jadi orang boleh punya berbagai sumber penghasilan. Dari gaji, ditambah UMKM, ditambah dia investasi, ditambah dia main kripto, main saham, boleh-boleh saja. Nggak ada masalah. UMKM nggak akan hangus. Gitu, Bu. Itu pendapat pribadi saya ya, Bu. Semoga membantu. Ibu Siandayani, terima kasih Pak Wan. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah mau jam 9. Udah nggak usah tanya lagi ya. Jadi saya akan habiskan, tapi nggak usah tanya lagi. Ibu Susantiana, saya sudah bayar PPN yang belum dibayar menurut SP2DK yang saya dapat untuk transaksi 2019. Tapi perhitungan dendanya saya belum dapat. Bila sampai Januari 2022 belum dapat, saya ikut PPS, apakah denda hilang? Jawabannya iya. Semua 2020 ke belakang, baik itu PPN maupun PPH, akan selesai, Bu. Oke, oleh karena itu, berdoalah tanggal 1 Januari segera tiba. Oke, Bu. Tanggal 1 Januari jam 00.01 laporkan PPS Anda. Oke, maka kalau dia terkendala karena sudah ada STP lah, sudah ada SKP lah, maka selesaikan. Bayar aja, langsung ikut PPS, semua selesai. Gitu, Bu. Oke, tapi kalau berhasil lolos nih, berhasil membuat laporan PPS di 1 Januari, maka semua pajak 2020, 2019, 18 dan ke belakangnya, PPN maupun PPH selesai, hangus semua. Itulah program pengampunan pajak, maksudnya program PPS ya. Ini sangat membantu bagi kita semua. Kita sangat terbantu oleh program PPS ini, dan cara kita memberi apresiasi adalah mulai sekarang jadi wajib pajak yang patuh, gitu. Mulai sekarang kita jadi orang yang jujur, terbuka apa adanya. Oke, kita bisa tidur nyenyak, pajak juga senang, dan everybody wins, gitu. Oke, terima kasih, Bu. Terus Pak Bravo. Beda PP46 dan PP23 apa Pak? Sama-sama final ya? Sama, PP23 itu hanya kelanjutan dari PP46. Dan di PP23 dikatakan nggak selamanya loh orang boleh UMKM dikasih waktu. PT 3 tahun, CV 4 tahun, orang pribadi 7 tahun. Begitu Pak. Jadi PP23 itu hanya kelanjutan dari PP46 dan PP23 itu menambah beberapa pasal gitu. Terutama yang itu tuh, yang membatasi orang-orang maksimal berapa tahun UMKM itu. Jadi nggak bisa selamanya kita UMKM, gitu ya. Oke Bapak Ibu, nggak usah tanya lagi ya, cukup. Saya selesaikan. Pak Bol, adem Pak jawabannya. Terima kasih Pak. Pak Joni, saya tahun ini belum bayar, itu dilupakan atau gimana ya Pak? Terus yang 2022 gimana ya Pak? Apa harus tambah NPWP lagi atau berubah CV? Oke, yang pertama adalah yang belum dibayar untuk tahun 2020 ke belakang. Kalau dia belum terbit surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak, STP ataupun SKP, maka nggak usah dibayar. Dilupakan aja. Sama seperti kita punya mantan, masih ada utang nggak sama dia? Kalau masih ada utang, kita masih bayar. Kalau nggak ada utang, nggak usah bayar. Masih utang tertulis gitu ya. Terus yang 2022 gimana? Nah, 2022, kalau kita punya omset di atas 4,8, saran saya adalah buka CV atau buka PT, Pak. Gitu. Nggak usah namain PP, ribet. Banyak orang menggunakan metode bagi-bagi omset gitu ya, akan sangat-sangat ribet Pak. Mending buka satu CV atau PT, cemplungin semua bisnis di situ, kita jujur terbuka apa adanya kepada pajak. Maka kita akan tidur nyenyak, kita akan bisa bayar pajak dengan apa adanya, negara juga senang, kita juga happy, dan semuanya akan baik-baik saja. Gitu Pak. Oke. Pak Mei, Bu Mei. Thank you Pak Awan. Ada lagi nih. Tanya tadi harus lapor SPT 2020 terakhir bulan Desember 2021 atau bisa bulan Januari. Boleh bulan Januari, Bu. Jadi, bagi teman-teman yang belum lapor SPT 2020, tidak usah terburu-buru, santai saja. Santai saja, bereskan dulu tax planning-nya, dilapor.
2020, 19, 18 dilapor, dibikin dulu tax planningnya. Dilapornya boleh nanti. Nggak usah buru-buru. Tidak harus nunggu akhir tahun ini. Tidak. Januari boleh, Februari boleh, Maret boleh. Nah, setelah dilapor, barulah ikut PPS. Gitu ya, Bu. Santai saja, santai. Nggak usah buru-buru. Oke. Bapak Renaldo. Pak Awan, mohon izin saya ada DM. Oke, terima kasih Pak. Kalau DM saya akan balas pelan-pelan ya teman-teman. Kalau mau DM akan saya balas pelan-pelan. Yang di chatting juga akan saya balas pelan-pelan. Cuma mohon maaf kalau balasan saya nggak bisa langsung ya, karena ada banyak sekali. Ini di WA ada 62 chatting baru hari ini. Jadi pelan-pelan ya saya akan balas satu persatu teman-teman. Gitu teman-teman. Oke, sudah cukup teman-teman? Sudah cukup, sudah 1 jam lebih. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman. Dan ingat lagi bahwa semua yang saya ucapkan ini bukanlah pedoman resmi untuk teman-teman. Itu bukanlah fakta yang sesungguhnya. Itu hanyalah imajinasi gua saja ya teman-teman. Semua skenario maupun semua yang saya sampaikan di video ini itu bukanlah kajian akademis gitu ya. Itu hanya pendapat pribadi. Itu hanya imajinasi gua saja gitu ya teman-teman. Supaya gua nggak kena masalah gitu ya. Nanti kalau kena masalah kan repot. Oke, terima kasih semua. Terima kasih, thank you. Oke, thank you. Oke, thank you. Oke, Bu Emi mengatakan ada usul dong. Jangan hari Senin aja, seminggu 3 kali. Belum sempat, Bu, belum bisa. Nanti akan saya coba usahakan ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Yuk, mari.